Pemirsa, pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur jatuh di Selat Bali. Instruktur dan siswanya selamat ditolong nelayan sekitar sebelum pesawatnya tenggelam. Pesawat latih jenis Cessna terjatuh di perairan Gumu, Kantong, Muncar, Banyuwangi. Sontak warga sekitar histeris karena mengkhawatirkan pilot dan penumpangnya. Sementara beberapa nelayan sekitar segera membantu mengeluarkan 2 orang dari dalam pesawat yang terbalik dan terombang-ambing di air laut. Keduanya merupakan instruktur dan siswa Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Perlahan, badan pesawat pun tenggelam. Masyarakat sekitar dan aparat setempat akhirnya berhasil menarik pesawat berkode PKBYK ini. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena mati mesin. Pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia ini take off dari Bandara Markas Api. Namun ketika di atas perairan Muncar, pesawat hilang kendali sehingga terjun bebas dari ketinggian sekitar 80 meter dan jatuh di laut. Ya agak terlalu menukis sih, landai, habis itu jatuh ke laut, baru terbalik. Tadi itu kan air pasang, jadi kelihatan agak menengah gitu. Sekarang kan udah agak surut ini. Orangnya selamat, baik-baik saja. Luka. Proses evakuasi badan pesawat berlangsung hingga malam hari. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 8 orang meninggal dunia, 11 luka, 6 mobil ringsek dan gerbang tol Ciawi hancur. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi jam 23.35 Selasa malam. Akibat kecelakaan, 8 orang meninggal dunia. 11 luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Gerbang tol 2 Ciawi arah Jakarta ditutup sementara oleh Jasa Marga karena bangunan gerbang tol hancur, 6 kendaraan ringsek. Diduga truk tronton bermuatan air galon mineral melaju dari arah Ciawi ke arah Jakarta mengalami remblong tepat di gerbang tol Ciawi. Truk gagal fungsi rem hingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang antri melakukan transaksi pembayaran e-tol. 3 kendaraan hancur terbakar, 3 kendaraan lainnya ringsek. Saat ini kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Dari Ciawi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan rumah di kawasan Pesing Koneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik salah satu rumah. Kobaran api begitu cepat membakar dan menghanguskan puluhan rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Pesing Koneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran berupaya segera melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Sementara warga yang panik perihal rumahnya berdekatan dengan titik api berusaha mengeluarkan barang-barang perabotannya. Menurut Ketua RT setempat, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik di salah satu rumah. Ya kurang tahu udah. Total udah. Total udah gede. Ya. Ini total ada berapa rumah? 115. 115 rumah. Iya. Ini selain rumah ada bangunan lain? Bangunan maksudnya bangunan apa? Ada gudang atau pabrik? Ini gudang yang saya takutnya ini. Bukan reklame, campur ada tabung LP gede itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian.
Selanjutnya kasus kebakaran ini ditangani oleh Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pemirsa, keluarga FA, anak yang menjadi korban tewas akibat dicekoki narkoba oleh dua tersangka AN dan MBH, jalani pemeriksaan lanjutan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ayah korban mengakui menerima uang damai 300 juta rupiah dari kuasa hukum tersangka agar mencabut laporan kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Ditemani kuasa hukumnya, Radiman dan istri orang tua anak FA Selasa sore mendatangi unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Jalani pemeriksaan lanjutan kasus pembunuhan anaknya yang dilakukan dua pria dewasa, AN dan MBH. Dicecar 3 pertanyaan oleh penyidik seputar penyebab kematian anaknya. Ada 4 poin kasus dalam kematian FA, dugaan pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, persetubuhan anak di bawah umur, hingga kepemilikan senjata. Kepolisian waktu 23 April ditelepon suruh datang ke Polres. Setelah di Polres, dia diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa anaknya telah tiada, telah meninggal. Nah, kemudian diduga karena dicekoki narkoba. Jadi penyebab kematiannya itu ya bisa diduga karena narkoba. Sementara, Radiman ayah korban mengakui telah menerima uang 300 juta rupiah sebagai uang perdamaian dan mencabut laporannya. Secara kekeluargaan aja, gitu. Secara keluargaan, ya udah kita sepakati, ya terlaksanalah uang segitu. Tapi dia minta sesuatu gak Pak dengan dikasih duit 300 juta untuk mencabut laporan atau seperti apa Pak? Iya, minta supaya dicabut laporannya. Sudah terima Pak duitnya? Udah diterima. Akibat upaya penghentian penyidikan kasus ini, 2 mantan Kasat Reskrim Kapolres, mantan Kanit PPA, mantan Kanit Resmob Polres Jakarta Selatan diperiksa Propam atas dugaan pemerasan uang puluhan miliar rupiah dan penyalahgunaan wewenang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota Polri di Bandar Lampung ditemukan tewas di dalam rumahnya. Oknum polisi berpangkat Bribka tersebut diduga mengakhiri hidupnya sendiri akibat persoalan rumah tangga. Anggota Polri berinisial HS ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Perum Wana Lestari, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Senin malam. Anggota Polri berpangkat Bribka tersebut diketahui sehari-hari berdinas di Polsek Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Pasca ditemukan tewas karena sengaja mengakhiri hidupnya sendiri, tim Inafis Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban di lokasi kejadian. Jasad Bribka HS pertama kali ditemukan oleh istrinya yang baru pulang ke rumah. Istri korban meminta bantuan sejumlah tetangga karena pintu rumah dalam keadaan terkunci. Saat pintu dibuka paksa, istri korban dan sejumlah warga menemukan Bribka HS sudah dalam kondisi meninggal dunia. Warga sekitar menilai Bribka HS sebagai sosok yang aktif bersosialisasi di lingkungan rumahnya dan berbaur dengan masyarakat. Bribka HS diduga nekat mengakhiri hidupnya dilatar belakangi persoalan rumah tangga. Rumah tangga Bribka HS dengan istri keduanya ini diduga kurang harmonis dan kerap bertengkar. Sementara itu, istri pertama Bribka HS diketahui meninggal dunia akibat COVID-19. Dari istri pertamanya, Bribka HS memiliki 2 orang anak. Jenazah Bribka HS dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Rumah sakit. Nanti kita lihat, baru kita bisa pastikan apa penyebab kematian. Nggak ada ya? Senjata tajam seperti tali atau senjata tajam ada? Oh, itu semua masih didalami. Apakah yang menjadi penyebab kematian? Nanti kita lihat dari hasil visum atau otopsinya. Jenazah korban kini telah dimakamkan pihak keluarga di salah satu TPU di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta Barat. Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi berupa gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen, sejumlah uang, tas, jam tangan dari penggeledahan di rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta Barat. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mardika, penggeledahan rumah tersebut
dilakukan terkait kasus korupsi berupa gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Penggeledahan hanya dilakukan di satu lokasi. Surat perintah penyidikan menggunakan tindak pidana korupsi gratifikasi. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali. Kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW Kutai Kartanegara. KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari mendapatkan jatah $5 Amerika Serikat setiap metrik ton tambang batu bara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan. Di atas ada berapa pertanyaan? Ditemani istri dan tim kuasa hukum, Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk pada tahun 2021 dan 2022. Saat dikonfirmasi soal materi pemeriksaan, Iwan Fals tidak menjelaskan secara rinci. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Iwan Fals melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Lisanto, atas dugaan pemalsuan akta pendirian Ormas Orang Indonesia pada Maret 2022. Agak merapat, kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya Tante. Itu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Diperiksa apa Mbak Ros? Cuma ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama Mas ya. Berapa pertanyaan Mbak Ros? Udah ada di jempol masing-masing. Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih Om. Terima kasih. Pemirsa, kecelakaan di pintu tol Gerbang Ciawi 2 di Bogor, Jawa Barat, arah Jakarta merusak pintu tol sehingga jalur ditutup. Kecelakaan diduga berawal dari truk tronton yang menabrak antrian mobil yang akan membayar di pintu tol. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Kecelakaan beruntun yang terjadi di pintu tol Ciawi 2 Bogor arah Jakarta berawal dari truk tronton yang melaju hingga menabrak kendaraan lain yang antri untuk membayar. Akibatnya sejumlah mobil ditabrak truk tronton hingga pintu tol terbakar. 8 orang dinyatakan meninggal dalam peristiwa ini, sementara belasan orang yang terluka dirawat di rumah sakit. Untuk sementara pintu tol Ciawi 2 ditutup dan dialihkan ke pintu tol Bogor. Akibat kendaraan truk pembawa galon air mineral tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak beberapa kendaraan di depannya yang saat itu sedang mengantri mau masuk ke gerbang tol. Untuk informasi yang pasti Pak terkait penyebab dari kecelakaan yang tadi disebutkan bahwa truk ini hilang kendali, itu karena apa Pak? Kita masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi juga pengecekan kendaraan serta masih belum bisa minta keterangan ke sopir truknya karena masih belum sadarkan diri. Artinya ada 8 orang korban jiwa dalam kecelakaan ini? Betul, ke-8 yang meninggal dunia sudah kami evakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit umum Ciawi, dan yang 11 orang yang luka-luka juga sama sudah penanganan medis. Tim Liputan melaporkan.
Berita pertama sergap. Aduh pemirsa, nggak usah aneh-aneh deh. Apalagi ikut-ikutan pesta seks sesama jenis. Nih, polisi lagi ngedalemin resiko penularan HIV gara-gara pesta seks sejenis di apartemen kemarin. Ini penyakit belum ada obatnya loh. Jangan main-main. Buntut penggerebekan pesta seks sesama jenis oleh 56 pria di apartemen Kuningan, Jakarta Selatan, polisi kini mendalami dugaan adanya risiko penularan HIV dalam acara tersebut. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada temuan obat anti-HIV dalam pesta seks sesama jenis tersebut. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka, yakni penyelenggara dan pemesan kamar apartemen. Polisi masih mendalami adanya dugaan motif lain dari kasus ini. Izin mengimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar berbagai norma, ya, norma kesusilaan, tidak melakukan kegiatan yang mengandung pornografi, tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Dan apabila ditemukan ada peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, pasti kami akan tidak lanjuti, pasti akan kami proses. Sampai dengan saat ini faktanya yang ditemukan adalah dasar dari para pengelola atau inisiator event ini itu tidak mendapatkan keuntungan secara finansial karena yang datang itu tidak dipungut biaya, hanya berdasarkan alasannya untuk kesenangan dan kepuasan. Sebelumnya, tim Opsnal Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks sesama jenis atau gay di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sedikitnya 56 pria diamankan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Kesal honor temennya belum dibayar, seorang guru honorer di Palembang menyekap dan mengancam guru senior. Maksudnya sih baik ya, ngebantuin temennya. Tapi kalau caranya kasar begitu, ya tahu rasa dah. Nyicipin sendunya tembok Hotel Prodeo. Teddy Tanjung Toher, 32 tahun, seorang guru honorer, dijemput aparat Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang Selatan. Pasalnya, pria yang mengajar mata pelajaran olahraga di SMP Negeri 1 ini menyekap dan mengancam teman seprofesinya yang berstatus ASN, yakni Marlita Yuwana, 55 tahun. Penyekapan dilakukan di ruang guru pada pukul 6 pagi saat kondisi masih sepi. Menurut polisi, peristiwa tersebut terjadi karena Teddy Tanjung mempertanyakan honor mengajar temannya yang belum dibayarkan. Pasalnya, selain sebagai pengajar bahasa Indonesia, korban juga bertugas mencatat pembayaran gaji guru honorer. Saat penyekapan, korban diancam akan dibunuh menggunakan pisau lipat. Korban, yaitu pelaku, diduga pelaku, mencoba mengancam si korban dengan senjata tajam, menanyakan terkait dengan gaji honorer yang belum dibayarkan. Dugaan ataupun motifnya yaitu yang bersangkutan menagih pelaku menagih honor yang tidak dibayarkan. Itu honor yang bersangkutan atau temannya? Informasinya honor yang teman dari si pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pengancaman disertai pasal Undang-Undang Darurat atas penyalahgunaan senjata tajam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Katanya cinta emang harus diperjuangkan. Tapi kalau cintanya sama istri orang itu udah salah. Di Ciracas, Jakarta Timur, selingkuhan istri nekat bunuh suami yang sah. Akhirnya cinta pun berakhir di balik jeruji. Kasian deh. Pelaku EHS digiring tim Opsnal Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat mencari barang bukti sebilah pisau yang digunakan menghabisi nyawa korban.
Sebelumnya pelaku diringkus di tempat persembunyiannya di Cipatat, Bandung, Jawa Barat. Pembunuhan sadis bermula saat korban mendapati sang istri tengah bersama pelaku. Korban tidak terima istrinya berduaan dengan pelaku dan langsung memukul pelaku. Pelaku lantas membalas pukulan tersebut dengan menusuk korban hingga tewas. Jadi modus operandinya, pelaku diduga menjalin hubungan percintaan dengan istri korban, sehingga terjadi keributan, korban memukul pelaku dan pelaku melakukan penusukan pada korban hingga meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Kejadian lagi nih, kawasan wisata Gunung Kemukus di Sragen dijadikan tempat transaksi seks. Kasus ini diungkap Polda Jawa Tengah yang dapat laporan dari orang tua yang anaknya dijadiin PSK. Korban ini ketipu lowongan kerja di rumah makan dan tergiur sama gaji gede. Makanya buat adik-adik yang lagi cari kerja, dicek dulu tempat kerjanya ya. Hati-hati. Sukini, 44 tahun, warga Boyolali, Jawa Tengah ini ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana perdagangan orang. Pasalnya, Sukini menjadi germo yang mempekerjakan sejumlah wanita, diantaranya anak di bawah umur sebagai pekerja seksual di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Modusnya, tersangka merekrut korban dengan dalih akan dipekerjakan di rumah makan dengan berbagai fasilitas, termasuk gaji besar. Namun di hari pertama, korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu sekaligus melayani pria hidung belang. Prostitusi berkedok tempat karaoke di Gunung Kemukus ini terbongkar saat orang tua salah seorang korban melapor ke Polda Jawa Tengah. Menurut polisi, orang tua dimintai uang tebusan 1 juta rupiah agar bisa membawa anaknya pulang. Tersangka mengaku menjalankan bisnis haramnya sejak 1 tahun lalu. Sudah 1 tahun, tapi anak itu baru 2 minggu. Yang modalin siapa, Bu? Utang. Bahwa korban dipaksa oleh saudara S untuk dipekerjakan sebagai LC dan juga plus sebagai PSK. Korban ingin pulang, namun tidak bisa, ya. Dan saudara S selaku pemilik tempat tersebut meminta jaminan ataupun uang tebusan sebesar 1 juta agar bisa korban bisa pulang. Jangan mudah percaya dengan iklan lowongan pekerjaan dengan fasilitas menggiurkan. Cari tahu terlebih dahulu alamat maupun profil perusahaan terkait secara daring. Karena salah satu ciri perusahaan atau tempat pekerjaan yang sesuai dan bukan abal-abal akan memiliki akun resmi di media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Habis asik-asik pesta, risiko penyakit HIV mengintai. Makanya, kalau mau hidup sehat dan aman, hindari perilaku beresiko termasuk seks bebas sesama jenis. Lebih baik mencegah daripada ngobatin. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual ke tingkat pengecer. Instruksi diberikan setelah mencermati kesulitan dan antrian yang dialami oleh masyarakat saat membeli gas melon. Dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan pembelian gas LPG 3 kg dikembalikan ke tingkat pengecer.
Instruksi tersebut diberikan mencermati kesulitan dan antrian yang dialami masyarakat saat membeli gas melon. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menteri SDM berdalih kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg dilakukan sejak 2023. Perubahan mekanisme distribusi gas melon dilandasi hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kebijakan perubahan pengecer menjadi subpangkalan tidak akan mengurangi pasokan gas LPG 3 kg. Pertamina menilai perubahan pengecer menjadi subpangkalan akan membuat subsidi gas melon tepat sasaran. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana. Bahlil mengungkap dipanggil ke Istana untuk membahas subsidi gas LPG, termasuk mandat dari Presiden terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Ya, Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Bisa salah seorang warga melayangkan protes saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di Cibodas Kota, Tangerang, Banten. Ya, sambil membawa tabung gas 3 kg, warga melupakan kekesalannya di hadapan Bahlil.
ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Kami kesulitan. Lelah mengantri demi LPG 3 kg, seorang warga menumpahkan kekesalannya pada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Ini masyarakat. Ya, boleh ini. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Effendi mengaku sudah mencari tabung gas LPG selama 2 pekan, namun tidak kunjung dapat. Ia mengaku tidak ambil pusing dengan margin harga di tingkat pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000. Betul. Atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah Mendengar curhatan warga, Bahlil berjanji pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas melon mudah didapat. Bahlil menerima omelan warga karena pemerintah memang seharusnya mendengar langsung keluhan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Setelah mencermati kesulitan dan antrian yang dialami masyarakat, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual ketika pengecer. Lalu seperti apa sebelumnya kebijakan larangan menjual gas LPG di pengecer? Rekan saya Raisa Nadi akan menyampaikan lewat infografis untuk Anda. Oke, baik, terima kasih Reza dan juga pemirsa. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian SDM memastikan penjualan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg tidak lagi dijual di pengecer mulai 1 Februari lalu. Namun kebijakan ini disebut-sebut menjadi penyebab kelangkaan gas melon di pasaran. Maksud kami sejumlah pemilik pangkalan gas LPG bersubsidi pun mengeluhkan terbatasnya pasokan gas dari Pertamina. Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim alasan kebijakan ini agar pendistribusian LPG 3 kg dilakukan agar lebih tepat sasaran. Sementara itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut aturan baru ini bertujuan agar harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan menurutnya pihaknya banyak menemukan pedagang eceran yang memainkan harga. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap bahwa gas melon yang dinikmati oleh masyarakat ternyata jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya tanpa subsidi. Harga gas LPG 3 kg seharusnya Rp42.750 tanpa subsidi pemerintah. Sementara harga jual eceran dari pangkalan resmi ke agen penyalur Rp12.750. Maka pemerintah pun harus mengeluarkan Rp30.000 per tabungnya melalui APBN. Hal ini lantas membuat dana subsidi LPG 3 kg 2024 mencapai Rp80,2 triliun. Terdapat 40,3 juta penerima manfaat subsidi LPG 3 kg. Lalu siapa saja yang berhak menerima subsidi? Pertama, rumah tangga yang memiliki legalitas penduduk dan memakai LPG untuk memasak. Kedua adalah usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak dalam usahanya dan wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Lalu selanjutnya adalah petani yang mendapat bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari pemerintah. Dan selanjutnya adalah nelayan yang telah menerima paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah. Dengan kebijakan baru, penyaluran gas LPG tidak lagi lewat pengecer namun lewat pangkalan resmi. Masyarakat membeli gas melon ke pangkalan resmi yaitu dengan menunjukkan NIK atau membawa KTP dan juga pembeliannya pun dibatasi. Sementara itu, pemerintah juga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi.
Dan selain itu juga bisa mendaftar melalui situs OSS untuk pengajuan nomor induk berusaha atau registrasi dengan situs kemitraan Pertamina. Dengan beberapa syarat tentunya, yaitu seperti menyertakan KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, surat izin usaha, dan juga dokumen persetujuan lingkungan dan surat referensi bank. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual ke tingkat pengecer. Prabowo pun telah bertemu dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia membahas subsidi gas LPG termasuk mandat distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Meski begitu, warga di banyak wilayah masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi ini. Kembali ke Reza. Baik, terima kasih Nadia. Pemirsa, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menggelar perayaan Tahun Baru Imlek di Auditorium RRI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, turut hadir bersama dengan sejumlah tokoh nasional. Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam perayaan Imlek disambut hangat oleh Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas di Auditorium RRI Jakarta Pusat. Angela yang juga tokoh muda kreatif nasional ini tampil anggun dan elegan dengan busana merah. Acara ini juga turut dihadiri Menteri Agama Nazaruddin Umar serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Pada perayaan Imlek tahun 2025 ini, Formas mengangkat tema keberagaman etnis Tionghoa melangkah bersama menuju Indonesia Emas. Dan kami merasakan terpanggil untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Imlek itu adalah sebuah tradisi dan itu milik bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini, dengan perayaan ini menandakan bahwa kita ini satu. Pada perayaan Imlek kali ini, Formas juga menekankan pentingnya toleransi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah inovasi unik dihadirkan pemilik kuliner di Karawang, Jawa Barat. Seblak dengan konsep prasmanan disajikan menggunakan crane mini untuk para pengunjung. Seperti apa ya? Ini dia liputannya. Atas nama Dila, silakan mengambil pesanannya. Tak hanya rasa yang diperhitungkan, namun berbagai cara dilakukan pengusaha kuliner demi menarik pengunjung. Ide unik menggunakan crane dalam penyajian kuliner seblak belum pernah ada sebelumnya. Sensasi makan ini bisa dinikmati di sebuah warung seblak di Dusun Kerajaan, Desa Cibalingsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jika makanan telah siap, pengunjung yang duduk di lantai atas akan dipanggil namanya. Kemudian makanan diantar ke atas menggunakan crane mini dari dapur yang berada di lantai bawah. Menurut pemilik kedai, ide menggunakan crane untuk mengantarkan pesanan berasal dari membludaknya pengunjung. Saya dan suami mutusin buat bikin tempat di atas gitu dengan cara memakai crane ini. Sebelumnya juga kan belum pakai ini ya, pakai kerekan biasa. Cuman itu nggak efektif juga ya kan, nggak pegel gitu, tangannya tuh pegel gitu kan karena sering di itu. Jadi kita bikin kayak gimana lagi, cari-cari ide. Nah inilah jadilah pakai crane. Pengunjung juga bisa makan puas di sini karena mengusung konsep prasmanan. Mereka bisa memilih sendiri sesuai selera, mulai dari mie, bakso, kerupuk, sosis, makaroni, sayuran, dan yang lainnya. Tempatnya nyaman, terus enak, terus rasa seblaknya juga pas. Pas. Harganya? Harganya murah. Harga seporsi seblak dibanderol dengan harga terjangkau, mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Jadi, tunggu apa lagi? Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika dunia seni dan fashion bersatu? Ya tentunya menjadi perpaduan kreativitas yang mendefinisikan ulang keanggunan kontemporer.
ketika mode dan seni berpadu dengan mengangkat tema Where Art Meets Fashion bukan sekedar slogan, tapi sebuah pernyataan bahwa fashion merupakan sesuatu yang hidup dan bisa dikenakan setiap hari. Lalu seperti apa kolaborasi unik antara desainer dengan seniman? Simak liputannya. Perkembangan dunia fashion yang sangat dinamis membuka sekat tabu antara fashion modern dengan seni lukis tradisional. Terinspirasi dari narasi budaya kembang pesisir dan kekuatan penari gandrung, kolaborasi ini tidak hanya merayakan warisan seni Indonesia, tetapi mengubah seni tradisional menjadi pernyataan yang bisa dikenakan. Ini bagian dari cara untuk menyebarluaskan lagi, menginformasikan lagi bahwa dunia seni rupa itu juga bisa dikenal lebih luas. Baik ada aja lewat mungkin cara fotografi, ini mungkin di dunia fashion. Dan ini menjadi satu hal yang menarik karena ini cara untuk ini loh, karya seni rupa bisa diaplikasikan ke dunia industri gitu. Seni itu hanya disimpan saja, itu kan kurang bermanfaat. Ya, seni sekarang bisa dipertunjukkan, dipamerkan di mana. Apalagi kalau seni bisa dipakai, itu kan akan lebih manfaat lagi. Saya kira very positif lah. Acara dihadiri sejumlah tokoh penting dari dunia seni dan fashion Indonesia serta para influencer merayakan kemungkinan tak terbatas saat dua dunia kreatif berpadu. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Damar melaporkan.